Dia atau Dia bab 54. Godaan dari Bobby. Siti telah lebih dulu ke ruang makan, sedangkan Bobby masih membersihkan diri di dalam kamar mandi. Kehadiran Siti membuat Nenek Risma dan Ibu Lulu tersenyum. Apalagi tatapan mereka menatap ke arah rambut Siti yang masih basah. "Sudah selesai, Sit," ujar Nenek Risma. "Apanya, Nek?" tanyanya bingung. "Itu," Nenek Risma menunjuk ke arah rambut Siti. Siti memegang rambutnya. "Sudah, Nek. Tadi aku keramas pakai air panas," sahutnya yang berpikir jika Nenek Risma bertanya tentang rambutnya. Padahal wanita sepuh itu bertanya tentang malam pertama yang dilakukan pagi hari. Jawaban Siti membuat Nenek Risma dan Ibu Lulu tertawa. Dan anehnya, Siti ikut tertawa. "Hahaha, sebenarnya apa yang lucu?" tanyanya, tapi ikut tertawa. Nenek Risma dan Ibu Lulu kembali tertawa. "Kamu lucu," ujar Nenek Risma. "Iya, Nek," sahut Bobby, lalu mengecup pucuk kepala Siti di depan neneknya dan juga Ibu Lulu. Sontak Siti terkejut, tapi kedua wanita yang ada di depan mereka tersenyum senang. Bobby duduk di samping istrinya, lalu tangannya menggenggam jemari Siti disaksikan kedua wanita itu. "Yang pengantin baru," goda Ibu Lulu. "Iya, Bu, Siti manja sekali," sahut Bobby asal. Siti langsung terbelalak dengan jawaban Bobby yang asal. "Kalau tidur maunya dipeluk." "Apa? Bisa-bisanya dia mengarang seperti ini?" Siti menggerutu dalam hatinya. Ingin rasanya dia mencakar mulut Bobby. Tapi karena ada dua wanita yang terlihat sangat senang, membuatnya hanya tersenyum kecut. "Sayang, ambilkan aku makan," ujar Bobby, lalu mengelus rambut istrinya. Siti mengembuskan nafas secara kasar. Kesal dengan tingkah Bobby yang seperti sengaja mempertontonkan kemesraan kepada ibunya dan Nenek Risma. Walaupun seperti itu, dia tetap mengambilkan makanan untuk suaminya. "Ini sayang," Siti merapatkan giginya. "Terima kasih sayang, tapi tanganku capek. Bagaimana dong?" sahut Bobby sembari melirik istrinya. "Capek ngapain?" tanya Siti bingung. "Capek memeras dadamu," bisik Bobby, dan itu membuat wajah Siti langsung merona malu. "Ayo, bisik-bisik apa?" tanya Nenek Risma yang senang melihat kemesraan pasangan pengantin itu. Enggak, Nek," sahut Siti. "Aku suapi ya sayang," ujar Siti, lalu menyendokkan nasi dan menyuapkan ke arah Bobby. "Siti, kalau menyuapi itu yang benar," tukur ibunya. Siti menyuapi Bobby bukan dengan sendok makan, tapi dengan sendok nasi. "Lupa, Bu," sahutnya bohong. "Hahaha, Siti, kamu lucu sekali," ujar Nenek Risma berpikir jika Siti sedang bercanda, padahal dia kesal dengan suaminya. Akhirnya Siti mengganti sendok nasi dengan sendok makan, menyuapi Bobby dengan terpaksa. "Kalau ada racun, aku racun kamu sekarang," bisik Siti. "Yakin mau racun aku?" sahut Bobby sembari fokus dengan menatap ponselnya. "Iyalah, nanti malam aku akan meracunmu," bisiknya sembari tetap menyuapi Bobby. "Kalau kamu meracuni, aku akan menyiramu dengan spermaku." "Apa?" sontak Siti berdiri. Hal itu membuat Ibu Lulu dan Nenek Risma kaget dan menatap Siti dengan tatapan heran. "Ada apa, Siti?" tanya ibunya. Enggak ada, Bu," sahutnya dan kembali duduk. Baru saja dia duduk, Bobby sudah menarik kursi yang didudukinya sehingga kursi itu dekat dengan Bobby. "Hahaha, pasangan pengantin baru yang unik," ujar Nenek Risma senang. "Kenapa kamu menarik kursiku?" Siti merapatkan giginya. Lalu tiba-tiba tatapannya menatap ke arah pahanya, yang mana tangan Bobby berada di pahanya, mengelus pahanya. "Apa yang kamu lakukan?" bisik Siti lagi dan menahan tangan Bobby. Tapi Bobby tetap mengelus paha istrinya. Dia sengaja menggoda Siti. Dia tahu istrinya mempunyai hasrat yang tinggi. Hanya dengan menggoda dia dapat melakukan lagi. "Aku suka mendengar desahanmu," bisik Bobby. "Kamu?" Siti menurunkan tangan Bobby dari pahanya, dan Bobby kembali meletakkan tangannya sampai terjadi perkelahian di bawah meja. Nenek Risma dan Ibu Lulu dapat melihat air minum yang ada di dalam gelas bergerak layaknya sebuah ombak. Lalu tatapan mereka langsung menatap ke arah Bobby dan Siti. "Apa yang terjadi?" tanya Nenek Risma. "Enggak, Nek," sahut Siti sembari menurunkan tangan Bobby yang mulai masuk ke dalam dress yang dikenakannya. "Aku kebelet," ujar Siti dan langsung beranjak dari kursi. Dia sengaja melakukan itu agar tangan Bobby tidak masuk ke dalam pakaiannya. Jika itu terjadi, maka dia bisa-bisa meminta kembali kepada Bobby. Bobby tersenyum senang. Dia berhasil mengerjai istrinya. Di dalam kamar, Siti menggerutu dengan sikap Bobby yang memanfaatkan ibu dan Nenek Risma. "Aku harus balik hari ini. Kalau tidak, dia bisa suka-suka," gerutunya. Setelah 10 menit, Siti keluar dari kamar dan tidak menemukan siapapun di meja makan. Dia mencari keberadaan Bobby, lalu dari balik tembok, dia dapat mendengar jika Bobby sedang berbicara dengan Nenek Risma. "Bobby, satu pesan Nenek, sayangi Siti. Dia pernah gagal berumah tangga, dan Nenek harap pernikahan kalian langgeng sampai akhir hayat." "Iya, Nek. Jangan pernah selingkuh. Suami yang dulu berselingkuh. Padahal Siti itu cantik. Mau cari seperti apa lagi coba?" "Dari mana Nenek tahu?" tanya Bobby. "Dari ibunya.
Ih ibu, kenapa juga sih katakan pada nenek? Gerutu Siti dari balik tembok. Ingat Bobby, jangan berselingkuh. Iya nek. Untuk apa berselingkuh? Kalau Siti saja sangat piawai di atas kasur. Sangat disayangkan kalau wanita hebat seperti Siti diceraikan. Bobby membayangkan pergumulan singkat mereka, tapi membuat kesan yang sangat mendalam. Jangan tunda momongan. Apalagi sih nek? Gerutu Siti dari balik tembok. Tapi ngomong-ngomong bagaimana Siti? Apanya? Bobby bingung. Di kasur. Ya ampun si nenek, sok muda banget. Masalah begitu ditanya, gerutu Siti. Nenek sudah tua, sahut Bobby. Kalau dari angka 1 sampai 10, menurutmu berapa nilai untuk Siti? 7. Apa? 7? Siti menggerutu. Aku sangat hebat di atas kasur, tapi dia bilang 7. Gerutu Siti yang tidak terima jika kemampuannya di atas kasur hanya dinilai 7. Oh, nenek mengerti. Mungkin Siti kurang hebat, makanya suaminya selingkuh. Apa? Kenapa aku dikatakan kurang hebat? Gerutu Siti yang ingin segera memukul Bobby. Mungkin juga, nek. Sahutnya sedari tadi sudah tahu jika Siti ada di balik tembok. Dia dapat melihat dress yang dikenakan Siti, tapi dia pura-pura tidak tahu. Suami itu selingkuh karena istri kurang bisa merawat diri, dan juga yang utama kasur. Jadi ajarkan Siti. Tenang saja, nek. Akan aku ajarkan dia. Sahutnya tersenyum. Dia tahu bagaimana kesalahan Siti di balik tembok. Itu Siti, ujar Bobby lalu beranjak dari sofa. Mendengar namanya disebut, Siti segera berlalu, tapi belum sempat pergi, Bobby telah menarik tangannya. Mau apa? Tanyanya yang kesal dengan Bobby. Ayo, atau aku cium, ancamnya. Kamu? Siti menuding suaminya. Dan Bobby malah menyesap jari telunjuk Siti, membuat wanita itu terbelalak. Ah, kamu gila, gerutunya, lalu menarik jari telunjuknya dari mulut Bobby. Dia jalan lebih dulu ke ruang keluarga. Bobby tersenyum puas karena dia berhasil mengerjai Siti. Siti menyunggingkan senyumannya yang kaku. Dia malu karena Bobby baru saja mengatakan kepada Nenek Risma kalau dia tidak mahir berhubungan. Siti duduk di sofa tepat di depan Nenek Risma, dan Bobby ikut duduk di sampingnya dengan tangan langsung memeluk bahunya. Ini dari nenek untuk kalian, ujar Nenek Risma dan memberikan satu kotak ke arah Siti dan Bobby. Apa itu, Nek? Tanya Siti sembari menatap kotak yang ada di atas meja. Bukalah, sahut wanita sepuh itu. Siti membuka kotak itu, dan di dalamnya ada sebuah album, dan juga terdapat kamera Polaroid. Untuk apa ini, Nek? Tanya Siti bingung. Kamera itu untuk kalian gunakan. Kamera itu langsung mencetak hasil foto, jadi lakukan setiap hari. Apa maksud nenek? Siti masih bingung, sedangkan Bobby terlihat santai. Dia tahu kebiasaan neneknya, dan sekarang ditularkan kepada mereka. Jadi, setiap hari kamu dan Bobby harus berfoto menggunakan kamera itu, lalu tempel di album itu. Tidak harus banyak, cukup satu foto, jelas Nenek Risma. Siti membuka album foto itu, dan terdapat foto mereka berdua yang ketika ada di meja ijab kabul. Untuk apa, Nek? Tanya Siti lagi. Itu akan kalian gunakan sebagai kenang-kenangan, dan juga dari foto itu akan tercipta rasa cinta. Siti langsung terbelalak dan melirik ke arah Bobby. Menurutnya permintaan Nenek Risma rada ngawur. Hanya foto bisa membuat mereka saling mencintai. Dengan foto itu, kalian akan berpikir untuk bercerai. Kata-kata Nenek Risma membuat Siti kembali terbelalak, dan juga Bobby ikut duduk tegak. Bersambung.